Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nuzul. Perkenalkan, nama saya Gilang Syahputra dari kelas 2 KS 3 dengan NIM 24013210008. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai desain perkerasan kaku menurut MDPJ tahun 2024 yang telah saya buat untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester konstruksi jalan raya. Oke, mungkin langsung saja. Dikarenakan saya absen 7 atau absen ganjil, oleh karena itu saya memakai proyek A dengan data jalan yang sudah terlampir. Lalu di sini ada volume lalu lintasnya. Karena saya absen 7, saya memakai 1, xy atau 07, jadi 1,07 yang dikalikan dengan data awal yang telah dikasih atau diberikan pada volume lalu lintas di soalnya. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan data perencanaan desain jalan atau MDPJ-nya. Di sini saya memakai jenis perkerasan JPCP atau Joint Plan Concrete Pavement dengan reliabilitas itu 90%. Lalu faktor keamanannya itu 1,2, kuat tarik lenturnya itu 4,5 MPa dengan bahu jalan berbahan beton semen. Di sini bisa kita lihat langsung dari data yang telah tertera di MDPJ tahun 2024. Selanjutnya kita bisa menentukan JSKN-nya. Di sini kita masukkan data-data yang telah kita hitung tadi, mulai dari golongan 1 sampai di golongan 71A dengan konfigurasi sumbu yang telah tertera pada tabel di samping berdasarkan MDPJ tahun 2024. Kelompok sumbunya pun sama berdasarkan tabelnya. Lalu kita bisa mendapatkan nilai LHR-nya dari volume lalu lintasnya. Selanjutnya kita bisa menghitung HVAG-nya. Di sini kita bisa memakai nilai LHR-nya lalu dikalikan dengan kelompok sumbu. Ini dikalikan dengan kelompok sumbu. Contohnya golongan 6A ini dikarenakan truk 2 sumbu, oleh karenanya ini dikalikan dengan 2. Sampai seterusnya kita mencari sampai dengan nilai STDRT-nya. Lalu kita mendapatkan nilai totalnya dan nilai proporsi jenis kendaraan dengan satuan persen. Lalu kita bisa mencari JSKN kumulatifnya dengan faktor pertumbuhan kumulatif ini dengan rumus yang tertera. Lalu kita bisa mendapatkan JSKN kumulatifnya dengan rumus sigma LHRJK kali JSKNJK tutup kurung kali 365 kali DD kali DL kali R didapatkan 8,21 kali 10 pangkat 9. Lalu kita bisa menghitung jenis dan tebal pondasi bawah. Karena JSKN-nya sudah tertera tadi, kita masukkan saja. Lalu tebal pondasi minimumnya itu 150. Lalu CBR rencana itu 5% dan CBR tanah efektifnya 70%. Berdasarkan MDPJ tahun 2024. Ini dipakai 150 karena lebih dari 1 kali 10 pangkat 7. Jadi memakai BK 150 mm. Nah, untuk CBR tanah efektifnya mengapa 70%? 71% dikarenakan kita CBR rencananya itu yang dari soal itu 5%. Oleh karena kita tarik garis sampai ketemu dengan 150 mm BK, kita tarik garis ke kiri, didapatkan sekitar 71%. Oke. Lanjut ke perhitungan hasil repetisi beban rencananya atau STRT-nya. STRT yang di sini itu tercantum pada tabel di samping menurut MDPJ tahun 2024 dengan beban sumbunya juga tertera. Lalu proporsi bebannya ini tinggal dibagi saja antara STRT-nya dibagi dengan 100, lalu kita bisa mendapatkan proporsi kelompoknya. Lalu dengan ini proporsi jenis kendaraan STRT-nya dibagi dengan 100. Lalu untuk JSKN-nya ini kita dapatkan dari JSKN kumulatifnya, dan untuk repetisi beban rencananya pun sama, tinggal dikalikan saja dari proporsi beban, proporsi kelompok sumbu, dan JSKN. Didapatkan repetisi beban rencana dan dihitung sampai dengan beban sumbu dari 90 sampai dengan 10. Untuk STDRT-nya itu pun sama perhitungannya dan STRG-nya pun sama. Jadi yang membedakan hanyalah data kita, misalkan ini proporsi kelompok sumbunya kita ambil berarti dari STRG.
Jadi menyesuaikan saja kita ingin menghitung antara STRT, STRG ataupun STDRT berdasarkan tabel yang telah tertera pada MDPJ tahun 2024. Selanjutnya kita bisa mencari retak lelah atau fatigue-nya dengan beton semen 4,5 MPa dengan tebal 300 mm, lapis pondasi bawah 150 mm BK, lalu LFA kelas 1 kelas A-nya itu 200, timbunan berbutir kasar 200, tanah CBR-nya 5% dan diameter ujinya 38. Di sini didapat diameter uji 38 dikarenakan kurang dari 250 atau lebih dari 250 atau kurang dari 300. Oke, selanjutnya kita bisa mencari STRT dengan tebal plat 250. Di sini pun kita masih mengacu pada MDPJ tahun 2024. Kita mendapatkan koefisien SE, koefisien F3-nya dengan data-data yang telah tertera pada tabel koefisien untuk prediksi tegangan ekuivalen atau SE. Ini untuk SE-nya. Lalu untuk F3-nya pun kita memakai tabel 8.6 untuk koefisien untuk prediksi faktor erosi atau F3 untuk beton JPCP. Di sini pun sama, kita tinggal menaruh dari A sampai J lalu kita cari F1-nya, dapat F1-nya, SE-nya, SR dan NF-nya. Lalu di masing-masing tabel dari mulai sebagai contoh STRT dengan tebal plat 250 kita dapat mendapatkan beban sumbunya, repetisi bebannya. Ini tinggal dikalikan saja antara beban sumbu dikalikan dengan faktor keamanan atau LSF-nya. Lalu didapatkan repetisi beban yang diizinkan. Lalu repetisi bebannya, fatigue, dan seterusnya sampai dengan kerusakan. Selanjutnya di tabel hitung B-nya ini dengan tebal plat yang sama kita mendapatkan repetisi bebannya. Bisa dilihat dari koefisien SE-nya dikalikan dengan 152 dikalikan dengan bumbu sumbunya, lalu beban sumbunya, lalu kita tinggal tarik saja. Ini pun hasilnya sama. Lalu kita mendapatkan repetisi beban yang diizinkan. Ini dari Q-nya atau repetisi beban rencananya yang telah kita cari dari hasil hitungan repetisi beban rencana STRG-nya. Lalu repetisi beban yang diizinkan, fatigue sampai dengan kerusakannya. Lalu kerusakannya pun kita total dalam satuan persentase. Hal ini kita ulang sampai dengan tebal plat 300. Jadi di tebal plat 300 pun masih sama. Kita dapat beban sumbunya, repetisi beban yang diizinkan, kerusakan, dan ini pun sama. Mulai dari fatigue-nya, repetisi yang diizinkannya sampai dengan kerusakannya didapat. Untuk kerusakan yang di tebal plat 250 itu didapatkan 57.803%. Lalu untuk tebal plat 300 itu 7.515%. Nah, di sini kita bisa merekap total persentase dan erosi tebal dari 250 mm sampai dengan tebal 300 mm. Di sini didapatkan bahwasannya STRT dari tabel B-nya atau tabel keduanya yang ini itu fatigue-nya itu dapat 22.287%, yang artinya lebih dari 100% atau tidak diterima, dengan erosinya pun sama lebih dari 100%. Nah, untuk yang ininya 300 mm pun sama. Yang membedakan erosinya itu dia lebih dari 100% dan oleh karena itu dia tetap tidak diterima. Oke, mungkin sekian presentasi saya mengenai perkerasan kaku menurut MDPJ tahun 2024 dengan jenis perkerasan yaitu JPCP.
Mungkin sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.